Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Markus, pasalnya yang kelima. Markus pasalnya yang kelima ayat 28 sampai ayat 34. Markus pasalnya yang kelima ayat 28 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara semua. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahnya? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan untuk siang hari ini saya berikan buat kita semua, yaitu tidak pernah berhenti percaya kepadanya. Tidak pernah berhenti percaya kepada Yesus. Firman Tuhan yang kita baca merupakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dia menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Selama 12 tahun perempuan ini mengalami sakit pendarahan. Tidak dijelaskan di Alkitab pendarahan dalam bentuk apa, tetapi pendarahan yang keluar, darah yang keluar di dalam tubuh perempuan itu secara terus menerus. Setiap hari darahnya itu keluar secara terus. Tadinya Yesus datang setelah dia menyeberang dari daerah Gerasa mengusir orang yang kerasukan setan. Dia kembali ke daerah Kapernaum di sana. Di tepi pantai itu ada seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus. Yairus berkata kepada Yesus, Guru, Tuhan, anakku sedang sakit. Tolonglah tumpahkan tangan kepada dia agar anakku sembuh. Tadinya Yesus bersama dengan muridnya akan pergi ke rumah Yairus. Mereka akan pergi ke rumah Yairus, tetapi di pertengahan jalan perempuan yang sakit pendarahan ini menjamah jubah Yesus bagian belakang. Kemudian perempuan itu menjadi sembuh. Seketika itu juga Yesus merasakan ada aliran kuasa yang mengalir dari tubuhnya dan dia berhenti. Lalu dia bertanya kepada muridnya, siapa yang menjamah jubah aku? Tapi karena muridnya tidak paham akan hal itu, mereka berkata, Guru, ini kan banyak orang yang ikut dengan kamu. Ya siapa saja mungkin bisa menjamah jubah engkau. Tetapi karena perempuan itu dia merasa bersalah dan dia mendatangi Yesus dan berkata, sayalah yang menjamah. Dan akhirnya perempuan itu sembuh dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan.
pernah berhenti percaya kepada Yesus di dalam kehidupan kita saat ini. Ada banyak hal yang membuat hidup kita itu saudara berhenti, bahkan meragukan kuasa dari Yesus itu sendiri. Misalkan seperti sakit yang dialami oleh perempuan ini. 12 tahun dia sakit pendarahan. Bukan berarti dia tidak ada usahanya. Dia berusaha. Firman Tuhan katakan di ayat sebelumnya, perempuan ini sudah berobat ke berbagai tabib. Itu namanya tabib. Ke berbagai tabib dia sudah berobat untuk sakitnya ini, tapi dia tidak sembuh juga. Bahkan firman Tuhan juga tuliskan, semua kepunyaan yang dia miliki habis hanya untuk berobat ke sana ke sini, tetapi penyakitnya itu juga tidak sembuh. Bukan berarti dia tidak berusaha, dia berusaha saudara supaya sakitnya sembuh. Bahkan semua hartanya habis untuk berobat, tapi tidak sembuh. Perempuan ini juga mengalami tekanan hidup, karena pada masa itu orang yang mengalami pendarahan, perempuan yang mengalami pendarahan itu dianggap sebagai orang yang najis. Di dalam Imamat pasalnya yang ke-15, jika seorang wanita yang mengalami pendarahan dia dianggap najis. Kalau orang itu sudah dianggap najis, artinya apa saudara? Tidak ada satupun orang yang mau mendekati dia. Tidak ada satupun masyarakat yang mau bertemu dengan dia. Karena dia dianggap najis, dia tidak boleh bergaul dengan orang lain. Bahkan dia tidak boleh masuk ke dalam bait Allah karena dia dianggap najis. Sudah sakit pendarahan, menahan sakit nyeri yang ada di dalam tubuhnya, dia dikucilkan, dia diasingkan oleh banyak orang. Kemudian dia tidak boleh lagi mengikuti kegiatan rohanian karena dianggap najis. Dia mengalami itu selama 12 tahun lamanya. Tetapi perempuan ini tetap terus percaya bahwa suatu saat nanti sakit yang saya alami akan sembuh. Kemudian dia mendengarlah kabar bahwa Yesus datang ke daerahnya, Kapernaum. Perempuan ini tidak pernah melihat sekalipun bagaimana wajah Tuhan Yesus. Perempuan ini tidak pernah melihat langsung Yesus menyembuhkan banyak orang. Perempuan ini hanya mendengar kabar-kabar dari orang. Oh, Yesus baru saja mengusir orang kerasukan setan di sana. Oh, Yesus baru saja menyembuhkan orang sakit di sana. Oh, Yesus baru saja melakukan mujizat di sana. Dia hanya mendengar tentang Yesus. Dia tidak melihat Yesus secara langsung melakukan mujizat. Dia tidak melihat langsung wajah Yesus bertemu dengan dia. Tetapi dia punya iman yang besar. Dia punya kepercayaan yang besar. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, maka sakit saya ini akan sembuh. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita menjadi orang Kristen, jangan sampai kita hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini, tetap percaya kepada Yesus. Amin. Tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah sumber dari segala yang ada di dunia ini. Baru-baru ini beberapa bulan yang lalu terjadi kebakaran yang besar di Amerika Serikat di daerah Los Angeles. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles itu saudara, bukan seluruh kota Los Angeles itu, tapi hanya beberapa kota.
Tapi kota yang terbakar ini adalah kota-kota yang dihuni oleh para pengusaha, para artis yang ada di sana. Karena Los Angeles itu daerah perbukitan. Bukit di sana terbakar, kemudian ada gelombang angin yang besar sehingga apinya itu terbawa sampai ke rumah-rumah masyarakat. Yayasan saya kemarin baru kembali dari Amerika dan dia bercerita bahwa rata-rata rumah yang ada di sana itu mahal-mahal. Ada rumah yang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar, bahkan ada yang rumahnya sampai triliunan pun ada di sana. Semuanya terbakar. Semuanya terbakar. Kemudian ada tayangan video sebelum peristiwa itu terjadi. Bagaimana orang Los Angeles pada saat itu mereka bikin sebuah acara dan mereka menertawakan Tuhan. Mereka membuat sebuah voting. Manakah yang kalian percayai di dunia ini? Yang pertama harta, yang kedua adalah kekuasaan, yang memilih Tuhan 0. Ketawa mereka. Mereka menertawakan Tuhan, ketawa mereka. Tidak ada yang satupun orang di Los Angeles waktu itu yang mereka percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya kota itu terbakar. Bahkan sampai sekarang pun kota itu masih terbakar. Mereka itu memadamkan api itu bukan seperti kita pakai mobil-mobil pemadam. Mereka pakai pesawat langsung. Saudara tahu pesawat penumpang itu? Dari pesawat penumpang itu langsung dikeluarkan sejenis gas untuk memadamkan api. Kemudian ada pesawat yang dia bisa langsung mengambil air dari laut. Berada di atas air laut itu langsung disedot airnya, naik lagi ke atas, memadamkan api. Tapi sampai saat ini kota itu masih terbakar. Karena banyak orang di sana yang tidak percaya kepada Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini kita mau belajar, saudara, agar kita tidak pernah berhenti percaya kepada Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tidak boleh kehilangan tujuan hidup kita. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia mempunyai kekuatan yang besar. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, dia tetap terus mengalami perkumpulan akan sakit yang dia hadapi. Tapi dia tidak pernah mengalami putus asa. Sakit sekali, nyeri sekali dari pendarahan yang terjadi di dalam tubuhnya membuat dia tidak bisa beraktivitas secara maksimal, tapi dia tidak putus asa. Meskipun kondisinya semakin lemah karena darahnya terus keluar dan berkurang, meskipun mungkin ada penyakit tambahan karena darahnya itu yang keluar karena infeksi atau karena virus, tetapi perempuan ini tetap terus berjuang melewati masa-masa sulitnya. Dan dia tidak pernah hilang pengharapan. Dia tidak pernah berhenti percaya. Dalam kondisi yang berat sekalipun, dia tidak menyerah. Karena dia percaya nanti suatu hari nanti dia akan sembuh. Ada tujuan dari hidupnya, bahwa dia harus sembuh dari sakit pendarahan yang dia alami saat ini. Sebagai orang Kristen, saudara, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Kita harus berjuang. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menyerahkan hidup kita ini semuanya kepada Tuhan. Meskipun hari demi hari, waktu demi waktu, kehidupan yang kita alami banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi kita harus terus berjuang melewati semuanya itu. Karena suatu saat nanti ada waktunya Tuhan, dia akan menolong hidup saudara. Amin. Saudara, kita harus tahu tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Mengikut Yesus itu, saudara,
tidak selalu hidupnya tenang dan tidak selalu berada di dalam angin dan kita harus melewati badai kehidupan. Dan di dalam badai kehidupan itu kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup. Amin. Baru-baru ini kota Jepang itu mengeluarkan kebijakan. Barang siapa ada yang mau tinggal di desa, mereka akan dikasih uang 500 juta. Karena orang-orang Jepang itu tidak ada lagi yang mau tinggal di desa. Mereka maunya tinggal di kota. Bahkan orang-orang Jepang sekarang pun tidak ada yang mau menikah. Kalau bahasa lain mereka mau menikah bebas sampai anak. Mereka tidak mau menikah, mereka tidak mau repot mengurus anak. Ya mereka hidupnya hanya untuk diri sendiri dan senang-senang. Itu yang terjadi. Bahkan barang siapa ada yang mau menikah, pemerintah Jepang sudah mempunyai anggaran anaknya lahir dibiayakan, dicarikan pekerjaan, dikasih bantuan semuanya. Tapi tidak, karena mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Bahkan di Jepang itu saudara, tingkat populasi Jepang untuk anak kecil itu semakin menurun setiap tahunnya. Populasi anak kecil di Jepang itu menurun. Bahkan populasi orang tua, orang dewasa sudah mulai meningkat karena bertambahnya usia dan populasi anak kecil, anak bayi menurun di Jepang karena tidak ada orang muda di sana yang mau berkeluarga dan menikah. Mereka tidak mau direpotkan melahirkan anak, mereka tidak mau direpotkan mengurus anak, menyekolahkan anak, ya kan? Dari bayi dirawat, kemudian sekolah SD, SMP, SMK, tidak mau direpotkan bayar uang sekolah anak yang mahal. Dan akhirnya mereka bercerai, nggak punya anak, mau sekawin, mau sedikit, sehingga nggak ada tujuan hidup mereka. Tapi kita saudara, kita tidak boleh menyerah dalam segala kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, meskipun kita sedang berada di masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, ada beban yang besar, tetapi sekalipun kita tidak boleh berputus asa dan hilang pengharapan kepada Yesus. Amin. Amin. Kita harus tahu tujuan hidup. Meskipun berat, kita harus tetap berada di rel yang benar untuk terus berjalan, berjumpa, mengalami pertemuan bersama Yesus. Mengikut Tuhan itu tidaklah mudah, tetapi mengikut Yesus itu ada kepastian, ada pengharapan, ada keselamatan. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, agar kita tidak berhenti percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mendekat kepada Yesus. Saudara bayangkan, perempuan ini 12 tahun dia sakit perdarahan. Kemudian ketika dia mendengar Yesus datang ke sana, dia punya keinginan yang besar, dia punya pengharapan yang besar. Saya harus berjumpa dengan Yesus. Dia harus melangkah, berjalan, berada di dalam kelemahan, di dalam dirinya menahan sakit, dan berada di dalam kerumunan orang banyak pada saat itu. Tetapi dia tetap terus melangkah, berjalan. Dia mendekati Yesus. Mungkin saat itu dia mengalami sakit yang sangat berat di dalam tubuhnya, tapi dia tetap terus berada, melangkah, terus mendekat, sehingga ketika dia sudah berada dekat dengan Yesus, dia sudah berada di belakang Yesus, dia menjaga jubahnya dan berkata, "Jaga jubah ini, aku sembuh." Seandainya perempuan ini tidak berjumpa dengan Yesus, tidak mendekat kepada
akan sembuh. Dia akan terus dalam sakitnya selama 12 tahun dan akan terus bertambah lama dan bertambah panjang. Tapi perempuan ini punya iman yang besar. Dia pergi, dia mendekat kepada Yesus, dia mendekat kepada yang punya kuasa itu. Dia menahan sakit, dia menahan derita, dia melewati banyak orang. Mungkin pada saat itu orang-orang berkata, "Hei perempuan najis, kemana kau pergi? Hai perempuan yang berdosa, kemana kau pergi? Pergi kau dari sini." Mungkin dia diusir, saudara, karena dia sudah dianggap najis karena sakitnya ini. Tapi dia tetap terus pergi mendekat kepada Yesus, karena dia percaya yang selama ini didengar oleh orang Yesus melakukan mujizat itu juga akan terjadi di dalam hidup. Yang kedua, marilah saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita mendekatkan diri kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Jangan ada yang menjadi penghalang dalam hidup saudara untuk tidak mendekat kepada Yesus. Kesulitan ekonomimu saat ini jangan jadi penghalang saudara untuk menjauh dari Tuhan. Penyakitmu saat ini jangan jadi penghalang kepada saudara untuk pergi jauh dari Tuhan. Masalah saudara saat ini, pergumulanmu saat ini, itu jangan jadi penghalang bagi saudara untuk menjauh dari Tuhan. Tapi saudara, orang Kristen zaman sekarang itu rata-rata, kebanyakan orang Kristen yang maju. Hujan sedikit, langsung telepon Pak Gembala. Pak Gembala, gak bisa ya ibadah hujan di sini. Motor rusak, telepon Pak Gembala. Motorku rusak ini, gak bisa ya dulu ibadah. Kata pernah saudara, di sini hujan. Waktu kami pulang dari sini, ternyata sudah lewat di Bubur, gak hujan di sana. Jadi orang-orang di rumah bertanya, sini gak hujan, sini kering. Kami bilang, hujan dari jelang sini hujan deras. Enggak, di sini gak hujan, kan? Kan kadang-kadang begitu. Namanya hujan lokal. Pak Pendeta, kita ke gereja dulu ya, ada arisan. Ingat? Wah, harus ke pasar dari pagi, masak lagi, ya kan? Kalau ke gereja, waktunya terbuang nanti, bisa terlambat. Orang-orang sudah datang, makanan belum siap, wah, kan? Dan kalau arisan yang terpenting itu kan makanan. Ya udah ke gereja dulu ya, nggak gereja lagi. Jangan alasan apapun membuat saudara untuk meninggalkan Tuhan. Saudara kita, tetangga sebelah, satu hari ibadahnya 5 kali. 5 kali. Mulai dari subuh jam 4 sampai malam jam 7, 5 kali. Kalau dalam satu hari itu dia cuma 3 kali ibadah, tapi dia ibadah satu hari itu, meskipun hanya 3 kali. Kalau satu hari itu dia hanya 2 kali ibadah, tapi hari itu dia ibadah 2 kali. Tapi hari itu dia lakukan ibadahnya meskipun 2 kali, tapi ibadah. Coba kita sudah ibadahnya seminggu sekali, alasannya banyak lagi. Ya. Dari A sampai Z, atau kadang-kadang dia cari-cari alasan biar gak gereja. Jauh Pak Pendeta, rumah kami jauh. Oh. Padahal di sana ada gereja yang dekat, enggak gereja juga. Emang orangnya gak mau gereja. Nanti kalau ada masalah, baru datang ke sini. Pak Pendeta tolong, aku diusir suami, aku diusir istri. Datang lagi dari gereja. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, percayalah, kalau saudara setia beribadah, maka Tuhan juga akan memperhatikan kesetiaan di saudara.
beribadah kok. Cuma pakai keyboard, kalau nggak ada keyboard cuma nyanyi-nyanyi doang. Ya. Saudara akan lihat nanti ke depan, gereja ini mungkin pasti bisa menjadi gereja yang besar. Ada sebuah kisah tentang penginjil, ya, dari Jerman. Dia menginjil ke daerah Sumatera Utara, dia dibunuh di sana, dan kemudian dia dibunuh. Pada zaman dulu orang Sumatera Utara, orang kanibal, dia dibunuh, dia dimakan di sana. Tapi kisah mereka itu, kisah penginjilan mereka itu tidak membuat penginjil-penginjil yang lain untuk takut datang ke Sumatera Utara. Malah semakin banyak penginjil-penginjil yang ada di sana, dan yang dikenal adalah Momensen. Sebelum Momensen sudah ada penginjil yang dulu datang ke sana. Jadi kalau saudara berjemaat di gereja ini dengan setia, ya, maka saudara juga akan melihat berkat Tuhan itu pun juga datang dalam hidup saudara. Tuhan tidak melihat tempat saudara bergereja, tapi Tuhan melihat kesetiaan saudara beribadah datang kepada Dia. Itu sebabnya mari kita semakin dekatkan diri kepada Dia. Jadikan ini jadi kebiasaan yang saudara lakukan tahun ini, sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Tahun ini Gereja Bethel Indonesia punya tema, yaitu adalah melangkah melakukan kebiasaan yang baik. Jadi Gereja Bethel Indonesia dari sinode kita, saudara, punya tema agar seluruh jemaat di Gereja Bethel Indonesia tahun ini kita berubah melakukan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu dari mana? Mulailah dari rumahmu, bangunlah persekutuanmu bersama dengan keluarga. Berdoa sama-sama, baca firman Tuhan sama-sama, menyanyi memuji Tuhan sama-sama. Jadi kebiasaan. Karena kebiasaan itu adalah perbuatan yang diulang-ulang secara terus-menerus sehingga menjadi pola yang tetap. Kalau saudara bangun tidur jam 4 setiap hari, lama-lama saudara sudah terbiasa. Setiap pagi bangun jam 4. Setelah bangun tidur, saudara berdoa sama suami, sama istri, sama anakmu. Bangun tidur pagi berdoa, bangun tidur pagi berdoa, bangun tidur pagi berdoa. Lama-lama terbiasa. Jadi tanpa harus lagi dibangunkan, saudara sudah bangun berdoa sama-sama. Ya. Kalau setiap minggu saudara datang gereja, terus lama-lama terbiasa, sehingga tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak datang gereja. Itulah namanya bagaimana hidup kita ini mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, milikilah iman yang teguh kepada Yesus. Perempuan ini, saudara, dia punya iman yang besar. Dia punya iman yang kuat kepada Yesus. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang najis. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang dikucilkan banyak orang. Dia tahu bahwa dirinya punya sakit yang mungkin banyak orang tidak mau berjumpa dengan dia. Dan pada saat itu dia punya pengharapan yang besar kepada Yesus. Dia belum pernah berjumpa sebelumnya. Dia belum pernah melihat langsung Yesus menyembuhkan orang. Tapi dia punya pengharapan yang besar kepada Yesus. Tapi karena sakitnya itu, dia tidak berani untuk langsung memandang berhadapan kepada Yesus. Tapi dia hanya dari belakang.
Ia mendekat kepada Yesus dari belakang. Dengan imannya yang besar ini, ia jamah jubahnya dari belakang. Dan dia tidak punya pemahaman kalau jamah jubah Yesus sembuh. Dia nggak tahu itu, saudara. Mungkin banyak juga yang lain jamah jubah Yesus tapi nggak sembuh. Dia nggak tahu kalau jamah jubah Yesus itu dia bisa sembuh, nggak tahu ya. Dia hanya punya iman. Kalau saya jangan pegang jubah Yesus ini dari belakang, saya sembuh hanya berdasarkan iman itu. Dia pegang jubahnya dari belakang, dia sembuh. Tanpa harus ditumpangkan tangan dari Yesus, tanpa harus Yesus berkata, "Hai perempuan, kau telah sembuh." Tapi dia punya iman yang sangat besar, pegang saja jubahnya ini sembuh. Dan dia pun sembuh karena kuasa Yesus. Hari ini saudara, marilah iman kita ini semakin lagi teguh kepada Yesus. Apapun kondisi kita, jangan membuat iman kita itu lemah. Apapun kesulitanmu saat ini, jangan membuat engkau lemah. Barangkali kita dikucilkan, direndahkan banyak orang. Barangkali orang menganggap sepele akan kehidupan saudara sampai saat ini. Tapi yang penting, ketika orang merendahkan engkau, maka Tuhan akan meninggikan. Amin. Amin. Yang penting imanmu tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Itulah yang kau bawa sampai engkau dipanggil Tuhan nanti. Imanmu tetap teguh percaya kepada Yesus. Jangan sampai imanmu engkau jual karena alasan apa. Ada pendeta jual iman. Ada pendeta jual iman, dia pindah iman. Ada pendeta pindah. Jangan sampai imanmu pudar. Jangan sampai imanmu lemah karena penyakit, karena pergumulan, karena kesulitan ekonomi, atau karena persoalan yang kau hadapi saat ini. Tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Tuhan akan mengerjakan bagian yang terbaik di dalam hidup kita. Jika engkau sudah menyerahkan kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saudara saat ini. Yang penting, saudara saat ini tetap terus berusaha, tetap terus bekerja keras, tetap terus melakukan segala upaya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan hidup saudara. Kalau perempuan pendarahan ini tidak pergi berobat kemana-mana, mungkin dia akan meninggal, dia akan mati. Dia ada usaha, dia berusaha terus, dan dia melihat adanya kuasa. Mari saudara, jadi orang Kristen, kita jangan jadi orang Kristen malas-malasan. Kita harus kerja keras. Ya. Kita harus kerja keras. Saya punya anak murid itu, setiap hari dia itu ke sekolah tidak pernah makan, tidak pernah sarapan, tidak pernah makan siang. Dia hanya makan pada saat pulang sekolah. Gak dikasih waktu aja. Lalu saya tanya, kenapa kamu gak dikasih waktu aja? Ya Pak, yang kerja mama saya. Mamamu kerjanya apa? Cuci gosok. Lah, bapakmu masih ada? Masih Pak. Bapakmu sakit? Enggak Pak. Sehat? Sehat Pak. Terus di mana sekarang? Di rumah Pak. Ngapain? Ya tidur Pak. Loh, bapakmu sehat, masih kuat, kenapa dia tidur? Memang begitu Pak kerjanya. Nanti siang kumpul sama teman-temannya, main judi di sana. Kalau judi marah-marah sama mama, minta duit. Saudara, orang Kristen jangan begitu. Harus kerja keras. Jangan istri yang cari duit, suaminya diam-diam di rumah, tidur di luar. Nanti itu terlalu. Seharusnya kita harus kerja keras menghadapi setiap tantangan kehidupan kita, menjaga iman kita agar percaya kepada Yesus, dan kita tidak pernah berhenti percaya kepada Yesus. Dia Tuhan yang akan menyelamatkan hidup kita. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan hidupmu selain
dalam Yesus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, amal jariah tidak menyelamatkan. Percaya kepada Yesus, Dia menyelamatkan. Amin. Amin.